Oke, dimulai aja ya. Halo, halo. Iya Kang, boleh Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi ini praktikum yang kelima ya. Nah, untuk materinya itu ada materi dari desain bujur sangkar Latin. Terus ada efisiensi relatif desain bujur sangkar Latin. Terus yang terakhir ada data hilang desain bujur sangkar Latin. Nah, untuk yang dua tadi sebelumnya itu udah aku tap in video di YouTube-nya Adi. Udah pada dilihat kan? Oke, kalau udah pada dilihat, boleh sok. Kalau ada yang mau ditanyain. Karena katanya jam 4 ada yang kice ya. Oke, share screen dulu deh. Kang, mau nanya. Halo, halo, boleh? Siapa tadi yang nanya? Halo? Boleh? Ntar share screen dulu deh. Punten Kang. Ini lihat apa Kang? Baru join juga. Oh, lihat YouTube. YouTube yang materi kemarin. Oh, iya Kang. Tadi ada yang mau nanya si siapa tadi? Oh, Puspa sok. Boleh. Itu berarti sama aja nggak sih Kang kayak yang apa sih yang lain gitu? Intinya cuma langsung ke Anovanya aja kan? Yang buat yang mana? Yang bujur sangkar Latin. Soalnya kan belum yang apa sih yang data hilangnya. Oh, iya. Langsung sampai apanya aja. Nanya yang mana, Pus? Yang bujur sangkar Latin. Kalau nyari efisiensi relatifnya Kang? Kalau nyari efisiensi relatifnya ada di kalau untuk rumusnya ada di buku Sejana. Nah, itu ada fungsinya udah aku bikin. Ada dua perlawanan ya. Lawan das sama lawan DBLA. Ya Kang, makasih. Ada Kang mau lain. nanya, Kang. Siapa? Ini siapa? Tapi ini mah nanya apa namanya teh? PR-nya Kang. PR yang mana, Med? Yang baru. Oh, yang baru. Boleh. Yang mana ada PR-nya? Yang bentar ya Kang. Yang Sujana 5. Yang baru tuh Sujana 5 sama Montgomery. 106 ya? Boleh, Med. Yang Sujana dulu. Ini Kang, Ain maksud berikan penjelasan keabsahan tuh maksudnya keabsahan gimana Kang? Keabsahan Yang sebelah mana nomor 5? Oh, kalian disuruh jawab poin-poinnya juga. Di PowerPoint-nya disuruh ikutin bukunya Kang. Oke. Itu mah soal yang dijelasin aku dah di YouTube. Iya nggak sih? Iya Kang. Iya. Yang jadi contoh di YouTube. Iya anjir. Oh my god. Salah Makasih ya, satu Kang. contoh. Oke, jadi itu sebenarnya udah ada semua jawabannya. Itu aku kasih contohnya itu buat ngejawab poin-poin dari nomor 5 106 Sujana ini. Oh, udah ada kan? Makanya wah, aku tadi baru dikasih PowerPoint ini sama gue ini sih. Makanya loh kok yang dibahas gitu. Tapi yang data hilang belum aku bahas sih. Oke deh, Kang. Berarti Oke, udah ada jadi yang asumsinya juga ya? nah, udah semua. Kalau yang nomor 5 poin A kan berikan penjelasan keabsahan. Nah, paling masukin ini aja alasan kenapa DBSL yang dipilih gitu. Ada semua itu anjir di karakteristik.
Oke, Kang. Sip, makasih, Kang. Aduh. Oke, boleh lah nggak apa-apa. Ada yang lain lagi? Yang ini nih, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Kang. Nah, yang ini pokoknya yang keabsahan itu alasan kalian milih DBSL buat metodenya gitu. Oke, ada yang lain? Boleh. Kang, aku mau nanya, tapi ini mah agak terlewat materinya sama maksudnya kayak nggak dibahas di video gitu. Kalau Bapak boleh nggak? Oh, boleh. DBSL juga. Yang bukan yang kemarin, metode yang tugas 4 kemarin, yang praktikum kemarin. Tapi Oh, masih ada kaitan sama yang sekarang. Kan oke. yang data hilang, Kang, sekarang juga kan ada data hilang. Ya. Nah, terus pas kita yang tugas kemarinnya ANAFA teh kan orang-orangnya tiap kelompoknya beda data yang hilang. Itu tuh bakal ngaruh banget ke ANAFA-nya ya, ke FITU-nya ya. Kalau misalnya yang aku tuh hilangnya misalnya data yang keberapa, teman aku yang keberapa, itu tuh bakal ngaruh banget ya ke angkanya. Oh, kalau ya buat estimasi data hilang itu pasti beda-beda buat estimasinya. Kalian ditambah NPM nggak? Iya, Heeh. Pasti ada beda angkanya. Oh, Mila kemarin negatif ya? enggak, udah bener salah itu mah Bener ya. ngitungnya. Ya, beda-beda tapi kalau misalkan analisisnya sih yang H0 ditolak sama H0 diterimanya bakal mirip sih. Cuman emang angkanya kayak JKT beda-beda gitu. Kalau buat Enggak sih, estimasi FITU-nya data bakal beda hilang. juga ya, Kang. Gimana? FITU-nya bakal beda ya. Gimana? FITU-nya Hitungnya juga beda. jauh banget gitu loh, Kang. Oh, jauh banget. Belum coba tah? Ya, makanya sama teman sama kelompok lain. Soalnya biasanya kalau misalnya yang lain-lain yang nggak ada data hilangnya, yang Pasti sama sebelum-sebelumnya ya. tuh biasanya mirip-mirip gitu loh, Kang. Hmm. Soalnya ini datanya ada yang hilang. Jadi kalau estimasinya itu di estimasi data hilangnya itu di kolom yang beda atau baris yang beda pasti bakal beda angkanya. Emang F hitungnya jauh banget. Lumayan sih. Tapi ada Aku ya mah kasusnya lumayan. kelompok ini H0 ditolak, yang ini diterima nggak? Gak tahu, aku mah nggak. Selama kalau hipotesisnya sama aja, ya nggak apa-apa. Gimana, Mil? Oke, Kang. Makasih, Kang. Oke, Kang. Oke, Nuhun. sip. Boleh ada yang lain lagi? Kalau buat materi praktikum yang sekarang udah aku upload ya di G Drive-nya, udah lengkap sampai data hilang. Nah, paling buat sekarang lanjut dulu aja ya ke data hilangnya. Nah, bisa dilihat di sini. Pada buka atau pada punya buku Sujana nggak? Halo. Pada Enggak, punya Kang. buku Sujana? Ah, enggak? Yang di Sekma enggak. Ya, itu kepake sampai di Sek 2. Ada ibunya. Oh, ada. Aku belum tahu. Oh, belum. Beli aja di BE. Oh, Bos banget sih, Bos. bener kan? Beli aja di BE. Murah kan? Enggak sih. Soalnya kepake buat di Sek 2 juga sih. Oke, jadi buat materi sekarang itu ada tambahan estimasi data hilang. Nah, estimasi data hilang DBSL ini mirip-mirip lah sama kayak DBLA kemarin. Tapi di sini aku simbolnya H ya, yang buat data hilang kan kemarin di DBLA itu X. Nah, fungsinya juga sama buat mengestimasi atau menaksir lah. Menaksir si data yang kosong tadi. Kan biasanya ada data hilangnya 1, 2, 3 kayak kemarin gitu. Sekarang buat data hilangnya yang ada cuma satu. Cuma ada satu data hilang. Nah, bisa ditaksirnya itu kalian harus nyari
H dulu, terus kayak kemarin juga, habis dapat H, kalian cari Z-nya. Nah, buat rumus H-nya itu ada di Sujana, aku contohin di sini aja. Itu ada M dikali B ditambah K ditambah P, kemudian dikurangi dengan 2 kali J. Terus dibagi dengan M-1 dikali M-2. Nah, untuk keterangannya ada di bawah ya, udah lengkap kok. H itu apa, nilai data pengganti yang hilang yang mau dicari. Nah, untuk B-nya itu jumlah nilai pengamatan dalam baris. Yang ada data hilangnya di baris yang data hilangnya. Berarti nggak usah dihitung yang data hilang tadi, kosongin aja. Nah, untuk K-nya itu yang di kolomnya, kemudian P itu nilai pengamatan untuk perlakuan dengan data hilang. Nah, kemudian yang terakhir itu J-nya itu jumlah semua nilai tanpa data hilang. Jadi, jumlahin semua datanya kecuali yang data hilang tadi. Dan M-nya itu jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kan itu syarat dari DBSL. Oke, nanti kalian habis dapat H, kalian cari Z-nya atau sebagai faktor koreksi dari JKP-nya. Nah, untuk cari nilai Z-nya itu ada J dikurangi B dikurangi K, kemudian dikurangi dengan M-1 dikali P dikuadratkan, dibagi dengan M-1 kuadrat dikali dengan M-2 kuadrat. Nah, catatannya kalian kalau udah dapat Z-nya, si JKP-nya itu dikurangi dengan Z sebagai faktor koreksi. Nah, kemudian kayak yang kemarin DBLA juga, derajat bebasnya harus dikoreksi juga. Nah, jadinya errornya, derajat bebas errornya dikurangi 1 dan jumlahnya juga dikurangi 1. Nah, biar nggak pada bingung, langsung masuk aja ke R-nya. Misalkan nih ada di PPT. Nah, kalau di PPT itu di slide yang ke-10 ada contoh soal, terus ada data hilangnya nih di kolom 2 baris ketiga. Nah, kita bakal naksir dulu si data hilang tersebut pakai sintaks yang udah aku kirim. Di sini aku ada functionnya. Sama kayak kemarin, tinggal ganti-ganti aja kayak gini. Udah aku bikinin kok. Ini pembilangnya, ini penyebutnya, kemudian nanti H-nya pembilang dibagi penyebut, terus nilai Z-nya juga sama, ada pembilang sama penyebut, terus nanti dicetak deh H sama Z-nya. Nah, untuk input datanya bisa dilihat di contoh soal ini. Diketahui bahwa si B-nya itu 174, si K-nya itu 155, P-nya itu 132, dan J-nya itu 803. Nah, untuk M-nya sendiri kalian bisa lihat di sini bahwa jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya ada 4, dan perlakuannya juga ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, itu jadi M-nya ada 4. Kita lihat ya. Nah, ternyata didapatkan hasil yang atas itu H 39,66667 dan yang bawahnya itu adalah Z 169.169. Nah, di sini kalian bisa koreksi, di sini bukan 6,5 karena udah dihitung juga pakai manual, ternyata hasilnya 169. Aku tadi share screen nggak? Enggak, Kang. Astaga, kenapa nggak bilang? Oke, udah kan? Udah kelihatan share screen-nya? Udah, Kang.
Ada Kang. Jay, kenapa tadi nggak bilang? Aduh. Nah, jadi di sini ada syntax functionnya. Udah aku kirim juga di G Drive. Sama kayak estimasi data hilang di DBLA, kalian bikin fungsinya sendiri buat deklarasiin M, B, K, P, sama J. Nah, nanti di akhirnya kalian bakal manggil si data tadi dengan menginputkan nilai-nilai di bawah ini. Nah, untuk contoh soal yang di PowerPoint Ibu itu, nih, data hilangnya kan di sini kan, di baris ketiga kolom 2. Nah, jadi nanti kalian harus nyari si B. B itu didapat dari mana? Dari baris yang ada data hilangnya. Jadi 84 ditambah 33 ditambah 57. Berapa tuh? 80, 90. Ya, 174. Kemudian kalian nyari nilai K. Nilai K-nya itu di kolom kedua. Kalian jumlahin deh. Kolom kedua dapat 155. Nah, untuk P-nya sendiri, kalian lihat di sini di data hilang itu si perlakuannya yang hilang huruf apa atau perlakuan apa. Di sini ada A, B, C. Berarti yang hilangnya di D. Kalian harus hitung yang ada perlakuan D-nya. Jadi 50 ditambah 43 ditambah 39. Nah, didapatkan hasil 132. Dan untuk nilai J-nya itu kalian jumlahin total semua data, didapatkan hasil 803. Nah, untuk nilai M-nya itu kalian hitung jumlah barisnya di sini misalkan ada 4 hari, jadi M-nya 4, kemudian operatornya itu ada 4 operator, dan perlakuannya itu ada 4, itu A, B, C, D. Jadi didapatkan syarat dari DBSL itu jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ada 4, jadi M-nya 4. Nah, coba kalian run dulu sintaksnya. Oke. Nah, untuk nilai yang di atas itu sebagai nilai H, dan nilai yang di bawah itu sebagai nilai Z. Didapatkan hasil di sini sama, nilai H-nya itu 39,6667 dan nilai Z-nya itu 169. Nah, kalian bisa koreksi di PPT yang Ibu, itu aku udah hitung manual juga, hasilnya 169. Gimana guys? Bisa kan? Kang mau nanya, Boleh? kalau yang apa sih itu kan nanti kan dimasukin ya si data hilangnya pakai yang hasil yang didapetin Ya. 39,67 kan. Nah, itu tuh nanti kita pas cari jumlah per baris sama per kolom kan bakal beda tuh yang ada data hilangnya sama yang enggak. Nanti pas kita mau cari tabel ANAVA-nya, kita pakai jumlah yang data yang pas sebelum hilang atau yang pas udah diestimasiin, aku masih bingung. Jadi nanti kalau udah dapat nilai H sama Z-nya, nanti nilai H-nya masukin ke tabel. Kan ini kan di PPT, nah dapat 39,67. Nah, habis itu kalian, ya kok 155 lagi sih? Harusnya kalian si analisis ANAVA-nya itu kalian gunain yang ada data hilangnya. Jadi kayak udah lengkap gitu. Jadi pakainya yang udah lengkap. Berarti yang Ibu itu salah ya, Iya, Kang? harusnya. Soalnya yang ini juga 6,5 sih. Jadi harus dikoreksi juga. Ya, tuh Kang. Makasih ya. Atau bisa dibaca di Sujana kalau yang punya halaman 97, katanya nanti kalau udah dapat harga H atau nilai H yang tadi dicari itu 39,67, kalian masukin ke tempat data yang hilang tadi di daftar atau di tabel itu, terus kalian analisis ANAVA-nya pakai perhitungan yang biasa. Yang biasa ini yang udah lengkap gitu. Oke, Pus. Oke, Kang.
Makasih ya. Oke. Ini Puspa kan tadi? Ya, Oke. Ada yang lain? Ada yang lain. Ada yang ditanyain lagi? Kang mau nanya kan tadi katanya ANAFA biasa tapi bukan yang JKP-nya dikurangin. Nah, untung kalian fokus. Nah, untuk maksudnya dari ANAFA biasa ini, kalian perhitungannya kayak nyari jumlah totalnya ini ditambahin dengan data hilang, kemudian barisnya juga ditambahin data hilang, terus kolom yang tadi yang hilang juga ditambahin data hilang. Nah, habis kalian dapat si JKP, JKT, JKE, JKB-nya juga. Nah, di sini ada pengecualian buat DBSL kayak yang kemarin juga ada koreksi yang namanya Z. Nah, si nilai Z ini harus dikoreksi ke JKP. Jadi sesuai yang tadi di ini. Nah, ini setelah dapat nilai Z, kalian si JKP-nya itu harus dikurangi dengan nilai Z tadi. Itu buat syarat dari estimasi data hilang di DBSL. Gitu, Mit. Kang Mun, Oke, boleh. Hamid tadi udah belum? Udah Kang, oke. Nuhun Kang. Oke. Ya, boleh. yang ini tuh buat data hilang aja kan, kalau yang satu lagi tuh yang tidak lengkap mah enggak? Yang tidak lengkap yang kemarin ya Iya. DBTLA. Yang DBTLA mah itu pakai ANAFA biasa aja tapi si perlakuannya ada yang hilang. Jadi Iya, bukan ini buat estimasi data hilang aja yang koreksi itu. Oke, Kang, kasih. Oke. Gimana yang lain? Apa ada yang belum mengerti? Tugasnya kalian banyak juga ya. Efisiensi relatif, cerdas dan DBLA. Jelaskan artinya. Oke, keren. Oh iya, tadi jangan lupa juga kalau udah dikoreksi si derajat bebasnya juga ikut dikoreksi ya. Ada semua di PDF materinya. Oke, ada yang lain lagi? Gimana winner? Iya, Kang. Gimana Win? Ner? Ngerti kan? Ngerti, Bang. Oke. Yang lain ada yang belum ngerti atau perlu penjelasan lagi? Gimana? Oh iya, sambil nunggu yang mau nanya, paling aku mau nanya dulu deh. Kalian ada yang analisis atau bikin ANAFA-nya lewat Excel gak? Aku enggak. Oke, yang lain ada yang bikin Excel gak? Cuma nyoba buat nyocokin angka doang, Kang. Nah, yang lain? sama paling kayak manual gitu loh, Kang. Ya. Terus ada yang pakai Excel lagi? Nah, paling buat yang pakai Excel itu kepake banget buat apa sih namanya? Buat pas kuis atau UTS. Jadi nanti ya kalau misalkan kalian bisa pakai Excel terus template-nya udah ada, itu bisa gampang gitu. Kan misalkan kalau dari R itu nggak kelihatan kan nilai-nilai si JKP itu dari mana, JKT itu dari mana. Nah, kalian bisa pakai Excel buat nambah uraian yang panjang gitu. Sebenarnya R itu buat nyocokin doang sih. Sama kayak tadi yang dibilang. Ya? Buat nyocokin doang. Nah, paling
kalau misalkan karena ini aku rasa materinya masih belum padat buat perhitungannya, jadi aku pakai R. Tapi nanti selanjutnya bakal aku kasih juga deh template buat Excel-nya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan materinya? Nah, paling nanti aku bakal kasih juga deh template-nya. Ke Nah, drive-in, Kang. gimana? Dikirim ke drive. Iya boleh, ya sesuai request aja. Kalau emang kalian yang nggak mau ya udah. Oh iya, kalian tahu UTS-nya sampai mana nggak? Belum tahu, Kang. Nah, kemarin aku tanya Bu Eni katanya sampai apa sih? Greco-Latin. Habis ini ada satu materi lagi. Nah, tuh Greco-Latin tuh yang agak ribet juga sih. Soalnya banyak juga, ada 4 faktor. Ada baris, kolom, terus bloknya ada 3 gitu. Nanti paling stay tune, tunggu videonya aja deh. Nah, buat Greco-Latin paling aku bakal kasih bahan di Excel juga biar kalian ada ya tambah-tambah buat jaga-jaga kalau misalkan kalkulatornya habis baterai gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Halo, halo, halo. Gimana, gimana? Bisa langsung absen aja ya? Udah pada absen belum? Udah. Udah, Kang. Oke, jangan lupa absennya ya. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jason, gimana Jason? Aman, Kang. Gak ada pertanyaan. Oke, siap. Amsal. Belum ada, Kang. Oke. Ntar deh, satu lagi. Tami. Aman, Kang. Oke. Udah pada ngerti ya kayaknya ya? Oke lah, paling buat praktikum sekarang cukup sampai di situ. Tadi berarti materinya udah beres di DBSL, ada DBSL sendiri, terus efisiensi relatif, jangan lupa, terus ada tadi estimasi data hilang. Paling buat minggu depan ada desain bujur sangkar Greco-Latin. Nah, paling nanti aku tap in video juga di YouTube. Kalian bisa cek. Oke, beneran nggak ada pertanyaan lagi? Oh iya, jangan lupa ya, tugas kelompoknya di-upload juga di Drive. Kelompok 9 belum upload. Udah, Kang, barusan. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada lagi, paling kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi bisa PC atau di grup aja ya. Oke, paling cukup sampai sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, terus yang ikutan demo hati-hati ya. Oke, kalau nggak ada yang lagi, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kang. Makasih, Kang. Oke, jangan lupa absen. Ya. Yoi. Jangan tidur. Halo. Ah, Halo, Han. Kice kerjain Kice. Dadah. Halo, Hani.